Kita bertemu lagi di ibadah kita via online untuk hari Sabtu ini, Sabtu tanggal 12 Juni 2021. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah kita pada hari ini. Dan saya rindu kepada kita semua untuk bisa mengambil waktu dan tempat agar kita bisa menikmati ibadah kita pada sore hari ini. Dan saya rindu juga kepada teman-teman semua agar bisa mengambil Alkitab. Kita akan bermazmur yang diambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacanya di tempat ini dan teman-teman dapat mengikutinya di tempat masing-masing. Sekali lagi, saya rindu teman-teman untuk membukanya yang diambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Pujian Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gombalannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita angkat pujian kita, ucapan syukur kita lewat pujian. Segala puji syukur bagi Tuhan. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Kita akan bersatu dalam doa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur di mana kami bisa kembali lagi hadir untuk PAP kami pada hari ini. Walaupun kami bisa bertemu secara online, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kami dalam ibadah kami pada hari ini. Kami juga berdoa nanti untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap berita yang akan hamba Tuhan sampaikan, agar kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Kami juga menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, sebab kita tahu bahwa Tuhan adalah yang sungguh amat teramat baik bagi kita. Kasih setianya tetap kekal untuk selama-lamanya. Mari kita membuka hati kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan lewat pujian kita, Aba ya Bapa. Ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, memanggilmu Yesus. Apa, ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan aku jadi anak.
kehendakmu melebihi segalanya, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya kau sediakan bagiku, Yesus, ku cinta kau. Terima kasih Tuhan, karena kami masih bisa berkumpul di tempat ini walaupun lewat PHP online. Dan kami bisa bersama-sama datang kembali untuk mempersembahkan segala pujian, hormat, dan pengagungan kami kepadamu, ya Tuhanku. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
Selamat sore, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Bersyukur pada sore hari ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah kita. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema ibadah sejati. Apa itu ibadah sejati? Seperti apa ibadah sejati? Saya mengajak saudara-saudara untuk melihat hal ini nanti. Dan sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan sore hari ini. Engkau memberikan kami waktu dan wadah untuk bersekutu bersama satu dengan yang lain. Dan bersekutu dengan Engkau sendiri. Engkau bertahta di tempat yang maha tinggi, tetapi juga hadir di dalam hidup kami, di tempat dimanapun kami berada. Setelah kami menaikkan pujian syukur, tibalah waktunya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu yang Tuhan berikan tugas kepercayaan pada sore hari ini. Engkau yang akan menolong hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita membuka dalam Ulangan 16 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Ulangan 16 ayat 16 dan 17, demikian firman Tuhan. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Ini adalah satu perintah Tuhan atau Yahweh kepada orang Israel, di mana mereka harus beribadah. Tetapi beribadah di sini bukan hanya menjalankan rutinitas, tetapi benar-benar menyembah Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, pada dasarnya ibadah yang dalam bahasa Ibrani itu dari kata abodah atau dalam bahasa Inggris worship, menyembah, itu merupakan suatu bagian integral dalam kehidupan manusia. Mengapa itu menjadi bagian integral dalam hidup manusia? Sebab di dalam diri manusia sebagai ciptaan Allah yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang memiliki roh, manusia itu memiliki kesadaran akan adanya Tuhan. Juga memiliki kesadaran akan adanya kebutuhan akan kehadiran Tuhan. Perhatikan saya katakan, jadi di dalam diri manusia yang adalah ciptaan Allah yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, manusia itu memiliki kesadaran akan adanya Allah. Dia sadar Allah itu ada, bahwa ada yang harus disembah. Tapi selain daripada itu, Allah itu dibutuhkan. Jadi dia membutuhkan kehadiran Allah. Itu sebabnya saya katakan tadi bahwa ibadah itu menjadi bagian yang integral dalam kehidupan umat manusia. Hanya saja di dalam perjalanannya ada orang melakukan ibadah itu hanya sebagai satu kewajiban agama saja. Ya, hanya kewajiban agama saja, atau sebagai suatu rutinitas, atau hanya sebagai satu tradisi. Ini yang menjadi masalah. Jadi jangan heran kalau sekarang ini banyak orang, ya mereka beribadah, khususnya di negara kita sebagai negara berketuhanan, di mana setiap orang wajib memeluk salah satu agama, maka sudah pasti mereka akan beribadah. Tapi apakah itu ibadah yang sejati atau tidak? Tapi saya mau katakan bahwa ibadah yang dilakukan hanya sebagai suatu rutinitas itu bukanlah ibadah sejati. Itulah yang dikecam oleh Yesus terhadap pemuka-pemuka agama, ahli Taurat dan orang-orang Farisi.
Dan mereka disebut sebagai orang munafik. Karena apa? Mereka hanya melakukan kewajiban agama mereka. Dan tujuannya adalah supaya dilihat orang. Supaya mendapat pujian dari manusia. Jadi bagaimana sebenarnya ibadah itu disebut sebagai ibadah yang sejati? Yaitu jikalau di dalam ibadah itu kita memiliki relasi dengan Tuhan, ada komunikasi, ada persekutuan dengan Tuhan. Jadi bukan hanya menjalankan ibadah itu dalam bentuk kegiatan agamawi saja dengan cara tertentu, dengan waktu tertentu, kemudian dipimpin oleh orang tertentu. Tidak. Ibadah yang sejati yang disebut dengan abode atau worship itu benar-benar kita menundukkan diri di hadapan Tuhan, menghormati Dia, tetapi juga kita menjadikan Allah itu sebagai kebutuhan kita sekaligus sebagai relasi kita. Saya mau menyampaikan ada 3 hal yang menjadikan ibadah kita itu sebagai ibadah yang sejati. Yaitu yang pertama, dilakukan dengan terarah, yaitu terarah kepada siapa? Kepada Tuhan, bukan arah kepada tempat tertentu. Kemudian, ibadah itu disebut sejati kalau dilakukan dengan segenap atau secara total. Dan yang ketiga, ibadah itu dilakukan secara konsisten. Ya, konsisten dan kontinu. Dan ada satu lagi, ibadah itu dilakukan secara benar. Ya, secara benar. Yang pertama tadi, dia terarah. Yang kedua, secara totalitas. Yang ketiga, konsisten dan kontinu. Sedangkan yang keempat, jika dilakukan secara benar. Kita akan melihat hal itu satu persatu. Yang pertama, ibadah yang sejati adalah terarah, yaitu kepada Tuhan. Dikatakan di sana, di dalam ayat yang kita baca tadi, janganlah menghadap hadiratku dengan tangan hampa. Atau dikatakan 3 kali kamu setahun harus menghadap hadiratku. Jadi menghadap hadiratku di sini, apa itu hadirat? Hadirat itu adalah kehadiran Allah itu sendiri, Allah yang tidak terlihat. Jadi itu bukan merupakan arah tertentu atau suatu tujuan tertentu yang ditunjukkan oleh atlas atau terbitnya matahari, tapi di mana Allah hadir, ke situlah kita mengarahkan ibadah kita. Dikatakan menghadap hadiratku, yang berarti bahwa ibadah itu ditujukan atau diarahkan kepada Allah dengan sikap hormat, yakni menyembah. Tidak peduli saudara menyembah itu arah ke timur, ke barat, itu bukan itu arahnya. Tetapi di mana Allah hadir, di situ Anda menyembah, itulah yang dimaksudkan menghadap hadiratku. Kepada Allah sebagai apa? Sebagai pribadi yang maha kuasa, sebagai pribadi yang maha hadir, dan juga sebagai pribadi yang maha tahu. Sehingga kita jelas di sini kita menyembah Allah yang benar, bukan hanya menyebut Allah, tetapi harus jelas siapa yang kita sembah sebelum kita menyembah Dia secara benar. Yesus berkata dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga tentang siapa sebenarnya Allah yang benar. Supaya kita jangan hanya menjalankan ibadah, hanya beragama, tetapi tidak bertemu, tidak menyembah Allah yang benar. Yohanes 17 ayat yang ketiga dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi kalau saudara ditanya, siapakah Allah yang benar? Sebab ada banyak Allah, ada banyak Tuhan yang demikian, kata Paulus. Tapi bagi kita hanya ada satu Allah, dan satu-satunya, yaitu Allah yang menyatakan diri di dalam dan melalui Yesus Kristus. Jadi kalau saudara melakukan ibadah yang sejati adalah menghadap Allah yang benar. Menghadap Allah yang benar. Di mana Dia hadir. Dia adalah Allah yang maha hadir, Allah yang maha kuasa. Tapi tidak secara otomatis semua orang bisa merasakan kehadiran Allah. Hanya mereka yang mencari Dia dengan segenap hati. Siapakah Dia? Dia adalah Allah yang datang di dalam Yesus Kristus. Di luar itu bukanlah Allah.
Di luar itu bukanlah Allah, hanya yang datang dalam Yesus Kristus. Jadi inilah yang disebut di dalam perjanjian lama sebagai Yahweh, atau kadang disebut Yehova. Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang disebut sebagai Allah Israel. Jadi kalau orang beribadah, menyebut dirinya beribadah dengan ibadah yang sejati, ingat yang pertama adalah dia beribadah menghadap hadirat Allah yang benar, yaitu Allah yang kita kenal, yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Di luar itu bukanlah Allah. Lalu yang kedua, bagaimana ibadah itu menjadi ibadah yang sejati? Ibadah yang dilakukan dengan segenap. Segenap di sini kalau Alkitab mengatakan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, artinya di sini secara total. Ya. Jadi ibadah itu bukan hanya satu perintah. Tetapi itu selain dia sebagai perintah, dia juga sebagai satu kebutuhan. Tapi lebih daripada perintah dan kebutuhan, karena kita menghadap Allah, karena kita menghadap pribadi yang maha tinggi, maka ibadah itu harus kita lakukan secara total, seluruhnya. Yaitu dikatakan di sana, kamu harus membawa persembahan sesuai dengan berkat yang telah kamu terima masing-masing dari Tuhan. Jadi di sini tidak berdasarkan nominal, melainkan dengan berdasarkan kadar atau kualitas atau kesungguhan. Artinya, kalau orang memberi secara total, dia memberi berdasarkan kemampuannya, bukan berdasarkan angka-angka tertentu. Jadi orang Israel tidak dibebani dengan nominal yang sama, tetapi mereka dikatakan sesuai dengan berkat yang mereka terima. Itu bicara kualitas, itu bicara totalitas. Dalam perjanjian baru, Paulus bahkan menggambarkan lebih jelas lagi ibadah yang sejati itu sebagai mempersembahkan tubuh. Jadi kalau orang bisa mempersembahkan uang, itu belum total. Tetapi kalau sudah melibatkan tubuh, berarti ini bicara mempersembahkan seluruhnya. Karena di dalam kitab Ayub, iblis berkata apa kepada Tuhan? Ya, orang akan memberikan segala sesuatu ganti nyawanya. Iya. Jadi kalau orang belum habis semuanya, belum tentu dia bisa memberikan nyawanya. Paulus mengatakan di dalam Roma 12 ayat yang kedua, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi bukan memberikan tubuhnya dibakar, tapi menjaga kehidupan yang disertai dengan kekudusan. Ya. Persembahkanlah tubuhmu, hidup. Berarti seluruh aspek hidup kita kudus. Kita harus menjaga kekudusan, sebab Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus dan berkenan kepada Allah. Sebab kalau tidak berkenan, itu menjadi sia-sia. Dan itu yang digambarkan di dalam apa yang kita baca tadi, memberikan dari kadar berkat yang mereka terima. Sebab Allah memberikan kepada kita yang terbaik, dia memberikan segalanya bagi kita, maka dia juga menghendaki kita memberikan yang terbaik, kita memberikan segalanya bagi dia. Karena apa? Hidup kita ini bukan milik kita sendiri, tetapi milik Allah sendiri. Karena apa? Dia sudah menebus kita. Yaitu dikatakan, Allah sudah, Rasul Petrus mengatakan, kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Jadi kalau kita mau memberikan persembahan yang baik, harus kita berikan yang mahal. Karena apa? Kita ini begitu berharga, kita itu begitu mahal di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, selama ini kita mungkin sudah beribadah, tetapi pada sore hari ini kita mau diingatkan atau mungkin juga dikoreksi. Yang pertama tadi, bagaimana kita bisa melakukan ibadah itu adalah
arahnya itu benar, yaitu menghadap Tuhan, terarah kepada Tuhan. Saya seringkali terganggu kalau orang sedang beribadah, tapi dia bisa keluar masuk ruangan atau mengoperasikan alat-alat elektronik. Bagi saya itu suatu ibadah yang tidak fokus, saudara-saudara. Menghadap pembesar saja kita tidak berani macam-macam, apalagi menghadap Tuhan. Jadi terarah, diarahkan kepada Tuhan. Yang kedua, secara total itu segenap. Lalu bagaimana unsur ibadah sejati yang ketiga adalah dilakukan secara konsisten dan continue. Artinya konsisten itu betul-betul kita melakukan ibadah itu sebaik-baiknya dan secara terus-menerus, secara berkesinambungan. Kalau kita kembali kepada nats pembacaan kita tadi, Allah Israel menyuruh mereka untuk melakukan ibadah yang khusus. Itu ada 3 perayaan besar yang harus mereka lakukan sebanyak 3 kali dalam setahun seumur hidup mereka. Kalau membaca tadi, saya akan baca kembali. Tetap 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antara kamu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi. Ini yang disebut dengan hari Paskah, hari raya Paskah. Kemudian pada hari raya 7 minggu, ini adalah hari Pentakosta. Dan yang ketiga di sini pada hari raya Pondok Daun, 3 kali setahun. Ini adalah hari raya terbesar dari orang Israel yang wajib mereka lakukan 3 kali setahun. Ini menuntut komitmen yang tinggi seperti seorang atlet. Saudara tentu tahu gambaran atlet itu dia perlu komitmen. Dia perlu konsisten. Dia perlu juga continue. Jadi tidak boleh latihan sesukanya saja. Waktunya itu bisa diatur. Saya menggambarkan ini karena saya melihat juga Paulus menggambarkan bagaimana ibadah itu juga dilakukan secara komitmen. Jadi dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau atlet itu dia berlatih secara kontinu, secara konsisten dan berkelanjutan, tujuannya adalah juara. Itu atlet. Bagaimana dengan kita? Tujuannya adalah supaya ibadah kita itu memperkenankan hati Tuhan. Rasul Paulus sendiri mengatakan hal itu kepada Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dan ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Jadi rupanya ibadah pun perlu latihan supaya kita bisa konsisten. Supaya kita bisa lakukan itu kontinu secara terus-menerus. Ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Jadi latihan badani terbatas gunanya hanya untuk badan. Tapi yang luar biasa di sini, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Jadi nggak salah kalau Paulus mengatakan latihlah dirimu beribadah, karena ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi di sini sekaligus ditekankan kalau kita melakukan ibadah yang sejati, kita berhasil melakukannya, bukan saja Allah disenangkan dengan ibadah kita, tetapi akan ada feedbacknya kepada kita, timbal baliknya kepada kita, yaitu kita diberkati. Jadi ibadah itu berguna untuk hidup saat ini. Dalam hidup sehari-hari, membuat ibadah itu akan membuat pengaruh positif dalam studimu, dalam pergaulanmu, dalam pekerjaanmu, dalam apapun yang kau lakukan. Ibadah itu bukan hanya memberikan pengaruh positif terhadap ibadahmu sendiri, pelayananmu, tidak. Dalam seluruh aspek hidupmu, apa yang kau kerjakan. Karena dikatakan mengandung janji
baik untuk hidup saat ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dan orang Israel mengalami itu. Kalau mereka tidak sungguh-sungguh beribadah, mereka akan mengalami masalah. Pertanian mereka bisa hancur, musuh bisa mengalahkan mereka. Tetapi kalau mereka beribadah secara benar, secara konsisten kepada Tuhan, musuh yang lebih kuat dari mereka pun mereka bisa kalahkan. Seluruh apa yang mereka kerjakan bisa menghasilkan sesuatu lebih daripada yang alami. Itu dialami oleh Ishak waktu dia pergi karena kelaparan, bisa 100 kali lipat dari yang biasa. Jadi saudara, kita bersyukur akan hal ini. Jadi ibadah itu harus dilakukan secara konsisten, kontinu. Artinya berkesinambungan secara terus menerus. Kalau saudara berdoa pagi, jam berapa kamu berdoa? Konsistenlah pada jam itu. Itu perlu latihan. Jangan suka-suka. Oh, Tuhan itu kan maha hadir. Menghadap Tuhan itu kan kapanpun bisa. Itu benar. Tapi Tuhan tidak mau kamu sembrono. Tuhan tidak mau kamu suka-suka. Perlu ada komitmen. Ya, kalau kami beribadah, doa pagi di rumah, komit itu jam 5 pagi sudah harus berdoa. Ya, dan dilakukan setiap hari. Jangan pula saudara melakukan ibadah itu diakumulasi. Ya. Biasa dia setengah jam setiap hari, tapi karena 2-3 hari tidak doa pagi, dia sekali doa pagi langsung 1,5 jam. Itu tidak komit, itu tidak konsisten. Kita harus lakukan secara konsisten. Jadi kalau kita lihat di sini, mengapa perlu berlatih dalam hal ibadah? Yaitu memelihara hubungan yang intim, yang erat dengan Tuhan. Saudara tidak mau punya sahabat hanya dengan suka-sukanya saja. Kapan dia bertemu dengan saudara. Tapi ada satu hubungan komunikasi yang baik. Kemudian ada pertemuan dengan intensitas yang baik. Kemudian kenapa perlu dilatih? Supaya memperoleh tuntunan atau bimbingan dalam hidup sehari-hari. Jadi kebiasaan yang baik itu akan membuat kita juga berdampak kepada kehidupan kita sehari-hari. Saya bersyukur dengan konsisten kami doa setiap pagi, kita tidak terlambat melakukan tugas-tugas. Karena apa? Sudah terbiasa. Ya, karena saya tidak suka yang namanya terlambat. Bukan tidak pernah terlambat, tapi saya tidak punya kebiasaan. Tapi bagaimana itu bisa? Itu berangkat dari ibadah. Kenapa? Sudah terbiasa. Kalau kita di hadapan Tuhan sudah terbiasa, menghadap orang itu jadi biasa-biasa saja. Jadi biasa saja, tidak ada yang berat. Kemudian, kenapa kita perlu berlatih? Untuk menerima berkat. Pepatah lama mengatakan, burung yang lebih dulu bangun, dia akan lebih banyak mendapatkan cacing. Ya. Jadi kalau burung saja perlu, kenapa kita tidak? Jadi saudara-saudara, ternyata ibadah itu berguna dikatakan oleh Paulus dalam segala hal karena mengandung janji. Karena itu saudara-saudara, lakukanlah ibadah itu bukan sebagai kewajiban agama, tetapi merupakan suatu hubunganmu secara pribadi dengan Tuhan. Karena apa? Karena ada janji. Kemudian yang terakhir, yang keempat. Yang pertama tadi, arahnya harus benar. Kemudian itu harus segenap, harus secara total. Kadarnya harus secara total. Kemudian intensitasnya itu harus konsisten dan kontinu. Tapi perlu kita sempurnakan di situ. Ibadah yang sejati itu harus juga benar. Ibadah yang dilakukan benar meliputi caranya benar, motivasinya benar, semangatnya juga benar. Ada orang caranya benar, tapi motivasinya salah. Ada juga orang semangatnya luar biasa, tetapi caranya salah. Motivasinya juga salah supaya dilihat orang. Ya. Jadi kalau kita buat misalnya nyanyi, kita buat tampilan yang bagus untuk apa? Supaya dipuji orang kah? Atau memang motivasi kita adalah mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan? Karena orang bisa, karena skillnya dia bisa menyanyikan lagu dengan baik, memainkan musik dengan baik. Tetapi apa dulu motivasinya? Ya.
Jadi bukan hanya caranya, juga motivasinya, juga semangatnya. Ya. Dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24 dalam percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, saya mengutip ayat 23 dan 24, Yesus berkata, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran." Yang biasa dilakukan oleh orang Israel, penyembahan mereka apa? Arahnya harus benar, yaitu ke Yerusalem. Waktunya ada waktu-waktu tertentu yang mereka harus lakukan. Itu semuanya baik. Tetapi Yesus mengatakan di sini bukan hanya caranya yang benar, tetapi juga harus secara rohnya juga, semangatnya juga. Karena ada juga orang semangatnya luar biasa, tetapi caranya nggak benar. Ya, misalnya contohnya dia mengatakan, ya pokoknya bagaimana pimpinan Roh Kudus lah. Ya, saya pernah menemukan orang melayani seperti itu. Saya bilang, nanti ibadah lagunya apa? Itu nanti bagaimana pimpinan Roh Kudus. Saya bilang, kamu sudah sejak seminggu yang lalu diberikan tugasmu, harusnya seminggu yang lalu kamu sudah harus pikirkan nyanyian yang akan kamu bawakan, bukan nanti pimpinan Roh Kudus. Karena ketika kamu menerima tugas itu, saat itu juga kamu sudah bisa minta pimpinan Roh Kudus. Bukan kalau mendadak bagus itu baru pimpinan Roh Kudus. Harus dipersiapkan dengan baik. Karena apa? Sudah diberitahukan, kecuali kamu diminta secara mendadak, kamu bisa berkata demikian. Saya katakan caranya. Jadi jangan kau pikir kalau pimpinan Roh Kudus suka-sukamu. Roh Kudus juga tertib. Walaupun bisa Roh Kudus menolongmu pada saat keadaan yang darurat, mendadak, tapi Roh Kudus tidak mau menolongmu kalau engkau melakukan semua mendadak, padahal tugasmu sudah lama diberikan. Itu dari sisi benarnya. Dalam roh dan kebenaran. Jadi rohnya benar, rohnya ada, tapi harus juga benar. Jangan hanya caranya benar, tapi rohnya juga jelas. Ya, ada orang bisa melakukan itu secara benar, tetapi bagaimana dengan secara spirit? Saudara-saudara, ibadah yang dilakukan dalam pimpinan dan penguasaan Roh Kudus, inilah yang disebut dengan benar. Artinya bukan hanya didorong oleh semangat sebagai orang muda. Kalau orang muda melakukan apapun semangat. Betul kan? Ya. Namanya juga darah muda. Bisa semua semangat. Tapi semangat oleh karena usia dengan semangat karena dorongan Roh Kudus itu beda dampaknya. Orang bisa bilang, "Oh, bagus sekali." Tapi apakah orang yang bilang bagus sekali itu hidupnya diubahkan? Itu yang menjadi pertanyaan, itu yang harus ditunggu. Kalau hanya bagus apa kata orang, oh banyak yang bagus. Sudah. Jadi benar itu harus dengan cara yang benar, sesuai dengan firman Tuhan, dan juga harus dengan motivasi yang benar, yaitu untuk kemuliaan Tuhan, dan juga semangat yang benar, yaitu semangat yang berasal dari Roh Kudus. Saya pernah melihat ibadah pemuda, jadi MC-nya itu semangat. Saya pikir kenapa dia semangat sekali? Rupanya bukan karena semangat Roh Kudus, tapi karena ada seseorang yang sedang memperhatikan dia. Bisa juga semangat seperti itu, tapi semangat yang salah, dimotivasi dengan motivasi yang tidak benar. Tetapi di sini harus benar semuanya. Caranya benar, motivasinya benar, semangatnya, spiritnya juga harus benar. Jadi dalam hal dan cara itulah kita respect kepada Tuhan. Jadi kalau mau menghormati Tuhan di dalam ibadah, itu harus dengan cara yang benar, dengan semangat yang benar, ada relasi, terbangun relasi antara kita dengan Tuhan. Selain relasi kita dengan sesama orang percaya yang sedang beribadah kepada Tuhan.
Ingat, selalu harus kita ingat kita sedang beribadah kepada Tuhan. Tuhan hadir dalam ibadah kita, maka kita harus menghormati Dia, dan hanya Dia yang harus dimuliakan di dalam ibadah itu, dan itu akan menjadi satu dampak sehingga hidup kita boleh memuliakan Dia. Kalau engkau tidak bisa memuliakan Tuhan secara benar dalam ibadah, tidak mungkin engkau bisa memuliakan Tuhan di tempat kerjamu, di tempat usahamu, di tempat pendidikanmu. Itu tidak mungkin. Dalam ibadah saja engkau gagal memuliakan Tuhan, apalagilah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saudara-saudaraku yang kasih dalam Kristus, pada sore hari ini renungkanlah bagaimana ibadah sejati. Ibadah sejati itu bukan hanya menjalankan kewajiban agama. Ada 4 hal yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, ibadah sejati itu haruslah terarah hanya kepada Tuhan, menghadap hadiratku, kata Tuhan. Kemudian, ibadah sejati harus dengan segenap hati. Kalau engkau beribadah, persiapkan dengan baik. Jangan dadakan semua, persiapkan. Bahkan apa yang mau kau persembahkan kepada Tuhan, siapkan. Jangan cari-cari, baru nanti pilih. Persiapkan berapa yang mau harus kupersembahkan dalam ibadah nanti. Ya. Kemudian, konsisten dan continue. Jadi jangan suka-suka. Oh, aduh, hari ini saya terlambat bangun. Nggak apa-apa lah, nanti masih ada ibadah kedua. Harus kamu tetapkan sendiri. Kamu mau ibadah pagi atau ibadah kedua. Mungkin di gerejamu ada beberapa ibadah. Ada ibadah bahasa Indonesia, ada bahasa daerah. Kamu konsisten tetapkan. Kamu ibadah mana. Jangan tergantung bangun jam berapa, lalu ada kok ibadah gampang, nggak masalah sekarang. Oh, itu tidak dengan segenap hati. Lalu yang terakhir, itu harus dilakukan secara benar. Saya yakin kalau kita bisa melakukan ini dengan baik, Tuhan akan senang dengan ibadah kita. Tidak seperti ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang Farisi, atau mungkin ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita hanya sebagai satu tradisi kekristenan saja. Karena itu lakukanlah itu dengan baik dan benar. Saya berharap renungan ini boleh memotivasi saudara, atau mungkin juga mengoreksi dan memperbaiki cara ibadah saudara atau motivasi ibadah saudara selama ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu, renungan firman-Mu yang kami dengarkan pada sore hari ini, yang mengajar, mengingatkan kami bagaimana kami seharusnya beribadah, supaya ibadah kami itu menjadi ibadah yang memperkenankan hati-Mu, supaya ibadah itu benar-benar ibadah sebagai ibadah yang sejati, bukan sekedar kewajiban, bukan sekedar rutinitas, bukan hanya perintah, bukan karena takut kepada manusia, tapi benar-benar karena kami mengasihi Tuhan, karena kami menghormati Engkau Allah yang kudus, satu-satunya Allah yang benar yang datang dalam Yesus Kristus. Biarlah kami melakukannya dengan arah yang benar, menghadap hadirat Tuhan dengan segenap hati kami, dan juga kami lakukan dengan baik, dengan komitmen kami, sehingga kami konsisten melakukannya, dan juga benar melakukannya dengan semangat yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau dalam ibadah kami selama ini ada hal-hal yang tidak memperkenankan hati-Mu. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dan barusan saja kita mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan, bagaimana kita menjadi orang Kristen yang beribadah sejati. Untuk itu, mari kita ambil komitmen kita, dan kita nyatakan komitmen kita lewat pujian kita dari kertas lagu nomor 4, Memuji-Mu.
memujimu lewat suaraku, terasa cukup bagiku. Semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri padamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah puja sejati. Oke. Mari kita berdoa. Kita berdoa untuk persembahan kita, juga mendoakan pelayanan, juga mendoakan bangsa sebelum kita akhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan yang selalu memberikan berkat bagi kami. Dan kami telah memberikan persembahan dari berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Berkenanlah Engkau menerima persembahan kami. Dan biarlah persembahan itu dipakai di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dalam persekutuan pemuda YPDPA, bahkan dalam pelayanan YPDPA, supaya melaluinya Tuhan dipermuliakan. Dan berkatilah setiap anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan, oleh karena kasih mereka kepada Kristus, memberikan persembahan dengan sukacita. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami juga mau serahkan kehidupan kami setiap pribadi, dimanapun kami berada. Apa yang menjadi masalah pergumulan yang kami hadapi, Engkaulah penolong kami yang baik. Engkaulah Allah yang maha kuasa yang sanggup menolong kami. Kalau ada yang mengalami permasalahan di dalam pekerjaan, Tuhanlah yang menolong. Yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan kuatkan. Yang sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Orang yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan, Tuhan yang membuka jalan. Juga orang yang sedang bergumul untuk pasangan hidup, Tuhanlah yang memberikan jalan, mempertemukan mereka dengan orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan pelayanan YPDPA ke dalam tangan-Mu, dalam setiap komisi, Tuhan yang memberkati, mulai dari komisi anak, siswa remaja, pemuda mahasiswa, para pekerja, orang tua, dan juga saudara-saudara kami pelayanan di luar kota. Tuhan yang memberkati. Kami serahkan juga kota kami Medan, Provinsi Sumatera Utara, di mana kami berada, di mana kami hidup. Tuhan juga yang akan menolong para pemimpin kami. Demikian juga dengan bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa untuk kondisi saat ini yang masih dilanda oleh penyebaran, peningkatan korban-korban virus corona. Supaya Tuhan sendiri yang memampukan pemerintah untuk menanganinya, dan juga kesadaran dari seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapa, berkati juga gereja-Mu, lembaga-lembaga Kristen dimanapun berada. Tuhan berkati para hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar lagi kami mau mengakhiri ibadah kami ini. Kami serahkanlah segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dengarkanlah doa kami Bapa, seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Marilah kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya.
Saudara-saudara kekasih dalam Kristus, terimalah berkat dari Allah. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih setia dari Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kita semua. Mulai saat ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.